kita masih bisa beribadah, melaksanakan tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dan uswatun hasanah kita. Juga semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah salat insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki sepertiga terakhir dari bulan suci Ramadan, dan ini juga merupakan nikmat yang patut kita syukuri, ya, nikmat Allah yang patut kita syukuri, karena di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan ini ada satu fasilitas lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan umat-umat terdahulu, umat yang umurnya paling pendek adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan umur yang pendek itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan fasilitas-fasilitas seperti jalan pintas untuk melampaui umat-umat terdahulu. Di antaranya ada satu malam di sepertiga terakhir ini, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka Lailatul Qadar, dan apakah kamu tahu apakah Lailatul Qadar itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung dengan hitungan tahun itu sekitar 83 tahun sekian. Kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan memaksimalkan ibadah di malam tersebut, maka seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun lebih. Nah, ini kan jalan pintas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasilitas. Kalau di dalam ilmu komputer ada namanya shortcut, yaitu jalan pintas, untuk melampaui umat-umat terdahulu, yang mana mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi kita dengan umur yang pendek, umur yang singkat, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Kita tidak ada yang bisa memastikan, ya, meskipun kata Nabi rata-rata umur umatku adalah 60, tapi kita tidak bisa memastikan kapan ajal itu menjemput. Apakah kita bisa sampai ke umurnya 60? Padahal ada orang yang baru lahir saja itu sudah tinggi ya. Sudah datang ajalnya. Ibarat ajal itu ibarat gambarannya seperti buah kelapa.
Kita lihat buah kelapa itu yang jatuh tidak mesti kelapa yang tua. Ada kelapa yang muda, ada kelapa yang masih kecil. Nah begitu juga dengan ajal kita, bisa menjemput kita kapan saja. Tapi dengan fasilitas ini, kalau kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu, maka kita bisa meningkat umur kita. Maksudnya dengan umur yang singkat, tapi kita bisa beribadah seperti selama 83 tahun. Betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tahabbu Lailatul Qadri fil 'ashril awakhir." Carilah, berusaha mencari malam Lailatul Qadar tersebut di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini kita sudah melewati beberapa malam dari sepertiga terakhir dari bulan ini. Entah, kita tidak mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Bahkan para ulama pun berselisih pendapat kapan terjadi. Tapi dengan tidak diketahuinya malam Lailatul Qadar ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Setiap orang akan senantiasa berusaha memaksimalkan ibadah di setiap hari di 10 terakhir di bulan Ramadan. Coba seandainya kalau kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan, maka orang akan menurunkan beribadah di malam 21 saja, memaksimalkan ibadah di malam itu saja. Sementara di malam-malam yang lain sudah, karena sudah merasa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuka kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Hikmahnya apa? Agar kita senantiasa memaksimalkan ibadah di setiap hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan apa yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Ya banyak. Bisa tilawah Al-Quran, qiyamul lail, dan istighfar, banyak berzikir, banyak ibadahnya. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara juga anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sunnah kebiasaan beliau sampai beliau wafat adalah beriktikaf. Sementara iktikaf itu secara syar'i itu tidak harus sehari penuh, bisa semalam saja, bahkan sesaat saja itu sudah dikatakan iktikaf secara syar'i. Kita masuk masjid berniat beribadah sebelum misalnya kita sebelum sholat subuh kita masuk masjid niat iktikaf, kemudian melaksanakan sholat sunnah, sholat subuh, setelah sholat subuh tilawah, kemudian setelah tilawah kita keluar masjid, ini sudah dinilai iktikaf secara syar'i. Karena tidak semua orang bisa mengkosongkan waktunya seharian pun untuk berdiam diri di masjid. Ada yang punya keluarga yang butuh dinafkahi, ada yang butuh mencari nafkah. Maka oleh syariat iktikaf itu paling minimal berdiam diri sesaat saja di dalam masjid. Oleh karena itu jangan satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita berkecil hati karena memiliki kesibukan yang banyak di luar. Selama itu kesibukannya bernilai ibadah, kita sempatkan ketika masuk masjid untuk berniat iktikaf. Niat iktikaf, jangan sekadar masuk masjid saja. Kita mendapatkan
pahala dari sunnah etikaf ini. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu singkat untuk kami pribadi dan juga para jemaah sekalian, kurang dan lebih mohon maaf apabila ada salah. Itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hada astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu ta'ala a'la wa a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.